Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Safitri dengan NIM 2220202123 dari kelas PAID dengan dosen pengampu Bapak Dr. Syarnubi MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang filsafat Islam. Pengertian filsafat Islam. Filsafat Islam merupakan gabungan dari dua kata, yaitu filsafat dan Islam. Secara etimologi, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philen atau philos dan sophia. Kata philen atau philos berarti cinta. Sementara itu, kata sophia berarti kebijakan. Alhasil, secara sederhana, filsafat adalah mencintai kebijaksanaan. Sementara itu, kata Islam secara semantik berasal dari kata salima yang berarti menyerah, tunduk, dan selamat. Islam artinya menyerahkan diri kepada Allah, dan dengan menyerahkan diri kepadanya, maka akan memperoleh keselamatan dan kedamaian. Jadi, filsafat Islam pada hakikatnya adalah filsafat yang bercorak Islami. Filsafat Islam artinya berpikir dengan bebas dan radikal, tetapi tetap berada pada taraf makna yang mempunyai sifat, corak, serta karakter yang menyelamatkan dan memberi kedamaian hati. Latar belakang lahirnya filsafat Islam. Pemikiran filsafat masuk ke dalam Islam melalui filsafat Yunani yang dijumpai kaum muslimin pada abad ke-8 Masehi atau abad ke-2 Hijriah di Suriah, Mesopotamia, Persia, dan Mesir. Kelahiran ilmu filsafat Islam tidak terlepas dari adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat dan berbagai cabang ilmu pengetahuan ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Dalam ensiklopedia tematis dunia Islam, pemikiran dan peradaban berbagai soal alam, semesta, dan bermacam masalah manusia atas dasar ajaran-ajaran keagamaan yang turun bersama lahirnya agama Islam. Selanjutnya, adapun para filsuf Islam di bagian timur dan barat. Filsuf Islam di bagian timur yaitu Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali. Filsuf Islam di bagian barat yaitu Ibnu Tufail, Ibnu Bajjah, Ibnu Rushd. Kemudian, adapun fase perkembangan filsafat Islam. Yang pertama yaitu fase sebelum Islam. Sebelum lahirnya filsafat Islam, baik di dunia timur maupun di dunia barat, terdapat berbagai macam alam pikiran. Di antaranya yang terkenal ialah pikiran Mesir kuno, pikiran Sumeria, pikiran Babilonia, pikiran Asyuria, pikiran India, pikiran Cina, dan pikiran Yunani. Akan tetapi, yang nampak sekali hubungannya, bahkan menjadi sumber bagi filsafat Islam ialah filsafat Yunani. Dengan demikian, sebelum datangnya Islam, pemikiran filsafat Yunani dan yang lainnya telah berkembang pesat di dua pusat kajian, yaitu Iskandaria dan Jundisapur. Inilah proses yang kemudian memudahkan penyebaran dan perkenalan filsafat dengan Islam. Selanjutnya yaitu fase sesudah Islam. Fase sesudah Islam ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, fase perkenalan filsafat. Pada fase ini, umat Islam mulai mengenal ilmu-ilmu filsafat sebagai induk ilmu. Yang kedua yaitu fase penerjemahan buku-buku filsafat. Pada fase ini, konsentrasi umat adalah memindahkan bahasa ilmu pengetahuan dari bahasa Yunani, Suryani, India, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab agar dapat dengan mudah umat Islam mempelajari dan menguasainya.
Lalu yang ketiga, fase kegelapan. Fase ini terjadi setelah dinasti Abbasiyah yang berakhir dengan serangan tentara Mongol yang sangat kejam pada 1258 Masehi, sehingga menghancurkan puluhan ribu hasil karya pemikiran para tokoh Islam. Yang terakhir yaitu fase kebangkitan yang terjadi pada abad 20 sampai sekarang. Fase kebangkitan filsafat Islam ini dilatar belakangi oleh keinginan untuk melepaskan diri dari cengkraman penjajahan. Artinya, kemerdekaan dianggap sebagai entry point untuk membangun kesadaran umat dan pemikiran Islam. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.